Bener Bang Rasman bilang, ngapain persoalan ini? Dolar hari ini udah 17.500. Tepuk tangan, itu yang betul. Iya kan? Itu yang betul Bang. Serangan kepada Indonesia udah semakin berat. Hormat saya karena kita disuruh lebih cool malam ini karena ada pendeta. Jadi Pak Gilbert, Adinda Aziz, juru bicara dari pelapor, Mas Ade, Stein dan rekan kita nih Pak Hendri Satrio. Pendapat saya begini. Pertama, saya dalam beberapa minggu ini selalu searching. Yang saya searching bagaimana secara utuh apa yang disampaikan Pak JK di Masjid Universitas Gadjah Mada Ramadan yang lalu. Kemudian saya dengarin seksama apa pernyataan dari Mas Ade Armando. Kemudian saya dengarin bagaimana pula atau saya pantau, saya lihat apa yang disampaikan Grace Natali. Apa juga yang disampaikan oleh Abu Janda. Nah, tapi tentang Abu Janda ini saya jujur, Mas Gilbert, ini bagi saya ini orang, ini yang harus dipersoalkan sebenarnya. Tentang perilaku dia terhadap Israel, Islam, dan lain sebagainya. Tapi untuk Grace Natali dan Mas Ade Armando, saya melihat begini, bahwa apa yang mereka sampaikan ini itu sebagai sikap atau pendapat pribadi cuma di ruang podcast terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, kita di sini memperlihatkan kepada publik bagaimana pernyataan Pak JK. Tapi kita kadang-kadang lupa menjabarkan bagaimana apa yang disebut dengan diksi, narasi, dan substansi. Diksi pilihan kata, narasi rangkaian cerita, substansi pokok masalah. Kalau boleh saya menginterpretasi, kalau dalam ajaran Islam namanya menafsir, bahwa Pak JK menurut saya ini salah menggunakan diksi. Oke. Kalau boleh saya sebut juga apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert ketika ayah tadi nanya kepada Mas Gilbert, Pak Gilbert, apakah dalam bahasa Pak JK tersebut kata-kata syahid itu sudah setuju atau tidak, sesuai atau tidak? Jawaban dari Pak Gilbert bahwa ini tidak ada masuk urusannya ke kami. Kalau ibarat rumah pintunya sudah beda. Nah, kalau seorang pendeta Gilbert mengatakan bahwa syahid tidak ada di dalam ajaran agama mereka, apakah Kristen, Protestan, apakah Katolik, apakah Ortodoks, saya juga baca-baca ini. Maka menurut saya Pak JK sedang melakukan narasi dan atau diksi yang keliru. Diksi yang mana Bang? Ya, diksi pilihan kata tentang syahid. Oke, baik. Sekarang saya bacakan. Dalam ajaran Kristen, pengampunan yang sesungguhnya adalah, ini nih. Saya nggak mengajari pendeta nih, tapi saya 4 tahun pernah bareng orang Kristen. Injil mengajarkan bahwa pengampunan kepada sesama adalah cerminan dari penerimaan pengampunan Allah. Dan menahan ampun akan menghalangi pengampunan Allah atas diri kita. Matius 6, 14 dan 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu teladan Yesus disalib yang rela memberi ampun kepada orang yang menyiksanya. Lukas 23 dan 34. Ini jelas. Jadi kalau Pak JK bisa mendamaikan ribut-ribut di Aceh puluhan tahun dengan perjanjian Helsinki, kalau Pak JK bisa mendamaikan kerusuhan Ambon dan Poso, apa sih susahnya bagi Pak JK malam hari ini? Saya mohon Pak JK,
Bapak maafkanlah Ade Armando, Grace Natali, bahkan Abu Janda. Karena memaafkan dalam Islam jauh lebih mulia daripada pemberian bantuan atau zakat infak sekalipun. Itu ada hadis yang ingin Anda bacakan. Saya bacakan surah An-Nur ayat 22. Baik, silakan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita jauh lebih mulia daripada berseteru seperti ini. Oke. Jadi saya tidak sedang berpikir bahwa Oke, sebentar Pak Rasman, kenapa Pak JK harus memaafkan? Berarti artinya Bang Ade salah? begini, kan ada pernyataan dari Bung Ade Armando. Saya bacakan captionnya supaya jangan salah nih. Di Cokro TV yang dipersoalkan oleh rekan-rekan ini, di situ ada caption. Kan ini yang jadi masalah, Pak Gilbert. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam? Kan tanda tanya. Artinya dari diksi yang disampaikan Pak JK muncul pendapat dari Ade Armando dan kawan-kawan. Nah, dia mengatakan kok Yusuf Kala mengatakan orang Kristen bunuh orang Islam. Pertanyaannya, apakah boleh orang Kristen bunuh orang Islam? Ya, jawabnya tidak. Apakah boleh orang Islam bunuh orang Kristen? Jawabnya juga tidak. Yang ada itu adalah ada syarat-syarat seseorang dapat dibunuh atau membunuh. Kalau dalam Islam, itulah yang disebut dengan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Jihad di medan perang. Ada indikatornya. Oke. Jadi bukan karena urusan remeh-temeh terus kita boleh membunuh orang. Nah, jadi menurut saya Pak JK sedang, mohon maaf, keliru menggunakan diksi. Oke. Dan apa yang disampaikan Pak Gilbert sudah close ini barang. Jadi artinya Bahwa Pak JK syahid itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Jadi nggak perlu dikomentari, tidak perlu diributi. Hanya saja barangkali dengan diksi yang keliru, Bung Ade Armando menafsir dengan bertanya ke publik. Oke. Apakah boleh orang Kristen membunuh orang Islam? Sebentar, tadi Anda Jadi katakan jangan keliru. diksinya keliru. Kemudian Pak JK harus memaafkan Bang Ade. Saya mau tanya Menurut ke saya, Pak Ade. dikit lagi Rinda. Bahwa kalau Pak JK bermurah hati memaafkan Bung Ade Armando, saya berharap Stein, kami teleponan terus ini dengan beliau nih, Pak Pendeta, bahwa sebagai kuasa hukum dari pelapor, yaitu dari Gamki, yang saya nggak mau malam hari ini, kita ini berdiskusi membawa faksi-faksi. Faksi Islam, faksi Kristen, faksi HMI, faksi PMI. Faksi pakai juru bicara, bayangin ya. Hanya gara-gara pernyataan Ade Armando, Grace Natali, sampai ada 40 ormas melaporkan mereka. Hebat banget mereka ini. Nggak perlu 40 orang. Rasman bisa laporkan mereka kalau mereka bersalah. Jadi jangan terlalu dibuat masalah yang harusnya dikecilkan jadi dibesar-besarkan. Ini bukan persoalan Islam Kristen. Ini bukan penistaan terhadap Pak JK. Berarti bukan penistaan terhadap negara. Berarti 40 ormas ini berlebihan menurut Anda? Tapi kekeliruan. Oke, kekeliruan. Dalam Baik, saya- menggunakan Lama aja diksi sebentar. apa yang dipahami terhadap satu ajaran agama yang menurut saya Pak JK waktu itu salah menggunakan diksi. Baik, saya melakukan diksi. Baik, silakan Pak Ajis. Oke, Bung Rasman, jadi supaya mungkin nanti Pendeta Gilbert bisa meluruskan pandangan dari Pendeta Gilbert biar kita tidak salah memahami atau mengambil kesimpulan soal yang tadi syahid. Menurut tanggapan saya atau cara saya menilai penjelasan Pendeta Gilbert tadi, bahwa ya sudah kalau Pak JK sampaikan syahid di Kristen berarti itu udah close. Oke. Itu dengan sendirinya ada barir, ada pagar. Ya udah ngapain kita tersinggung? Karena memang pilihan syahid itu tidak ada di Kristen. Baik. Itu kan kalau saya nggak salah memahami ya. Bukan seperti yang dijelaskan oleh Bung Kalau Rasman saya boleh tadi. menanggapi sedikit Bang Ade sama Bang Rasman. Jadi intinya begini, jangan bilang saya bilang
Pak JK salah, kualat gua Saya itu nggak orang bilang tua. abang salah, Bang. Ya. Tadi itu, Jadi Dalam saya, Kristen tidak ada yang namanya mati syahid itu. ya, jadi yang saya bilang seperti yang Bang Aziz bilang, kita ini kan Indonesia ini kamar besar, rumah besar dengan banyak kamar gitu kan. Ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan dan lain-lain. Nah, yang saya bilang ketika diksi disampaikan sholat, kita tahu itu untuk Muslim. Sudah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Ketika ini diksinya sahih, udah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Nah itu yang saya pelajari. Dan kalau saya boleh tanggapi Bang Rasman, walaupun ini masuk aja. Seperti saya bilang, bagusnya karena buat saya Bang Ade ini salah satu tokoh yang menyatukan agama. Kok beliau paling gak suka sama penindasan agama apapun gitu. Nah Pak JK sudah terbukti lah yang dia selamatkan tuh 2.000 orang dibunuh waktu itu gitu. Terus sekarang kita mau bilang dia mengadu domba, dia mendatangkan kacauan, nggak mungkin. Kita semua sepakat hormat gitu. Karena apa? Kayaknya kita dari kecil udah diajarin hormat sama yang tuaan gitu. Kualat kalau kita nggak hormat sama yang tuaan. Jadi kalau saya bilang simpel saja. Pak JK saya pernah ngalamin. Saya nggak pernah ketemu beliau. Cuma dia ketemu di acara-acara penting. Tetapi waktu saya datang mau minta maaf. Beliau langsung hari Minggu malam saya telepon. Hari Senin pagi hari libur beliau undang saya datang gitu. Jadi beliau pasti dengan senang hati memberi maaf. Tapi saya pikir kalau menanggapi Bung Stein juga, negara kita kan negara hukum, kita lapor dulu. Negara kita juga negara Pancasila. Dan sila keempatnya itu kan jelas musyawarah untuk mufakat, ya kan. Jadi sebelum negara ini negara hukum, kalau saya bilang hukum tuh bagian terakhir lah sebagai negara hukum gitu. Tetapi yang pertama kita tuh Pancasila dulu gitu lah, ya kan. Oke, jadi kalau begitu saya tanya dikit. dosa Pak lu Pendeta. motong-motong pendeta, dosa lu. Dikit aja. Kira-kira menurut Pak Gilbert selaku pendeta, Pak JK salah diksi nggak? Yang menyebut syahid. Gini. Ini sifat manusia nih, bukan menuduh. Jadi kalau saya bilang, beliau kan lagi ada di ceramah agama Muslim. Iya. Jadi itu kan sebetulnya kalau bikin undangan harus ada tulisan untuk kalangan sendiri. Jadi itu kan kalangan sendiri. Jadi memang diksi-diksi yang dipakai adalah diksi-diksi Muslim. Jadi kita tuh jangan suka ikut campur urusan orang gitu. Karena saya ingat waktu Abdul Somad bicara tentang di balik salib ada ini, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Kenapa? Orang Kristen boleh marah, tapi nggak bisa karena itu di kelompoknya sendiri gitu ya. Ya kita sih boleh bilang, Ustadz lain kali jangan nyebut-nyebut yang gitu-gituan dong, jangan mampir-mampir kamar orang gitu. Tapi ketika bicara di kelompok sendiri ya aman gitu. Nah itu sebabnya kalau saya bilang ini benar Bang Rasman bilang, ngapain persoalan ini? Dolar hari ini udah 17.500. Tepuk tangan, itu yang betul. Iya kan? Itu yang betul Bang. Serangan kepada Indonesia udah semakin berat. Itu yang betul. Kenapa sih nggak persoalan ini? Kita selesainya gampang aja kok. Sebetulnya kita nggak usah pakai siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Yang muda mendatangi yang tua sebagai bagian yang penting. Kita dari kecil belajar kok. Karena waktu saya cium tangan Pak JK, saya diributin orang. Kenapa pendeta cium tangan Pak JK? Saya bilang dari kecil saya diajarin begitu sama orang tua saya. Baik. Kalau ketemu orang Kita tua, cium masuk tangan, ke soal gitu. maafkan. Kalau Pak JK sendiri seperti apa Bang Aziz? Apakah beliau akan memaafkan apabila Bang Ade Usah tanya sama beliau, Pak JK itu orang baik. Kalau ada orang mau datang minta maaf, ya mungkin masih ada percaya. Tetapi beliau adalah orang yang memaafkan. Betul? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.